kembali kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Ya, di dalam pembahasan filsafat hukum, maka ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan, dan itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang filsafat hukum. Ya, nah, kaidah-kaidah hukum itu sendiri di dalam masyarakat dan interaksinya itu berhubungan juga dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, ya. Karena berbagai kaidah-kaidah itu mengatur hubungan-hubungan antar individu. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Ya, terpenuhinya segala kepentingan-kepentingan. Nah, apabila ada suatu kepentingan yang berlawanan antara beberapa pihak dalam suatu hubungan sosial, ya, maka perlu adanya suatu pengaturan hukum, ya, yang memang untuk bisa mengurangi ekses-ekses negatif dari benturan-benturan sosial tersebut, ya, terutama dalam kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Ya, adanya kaidah-kaidah di dalam tatanan sosial itu juga penting dan memberikan pengaruh besar pada filsafat hukum. Ya, setiap kaidah-kaidah itu mengatur pergaulan hidup manusia, itu macam-macam. Ada kaidah hukum, ada kaidah kesusilaan, dan ada kaidah kebiasaan. Ada beberapa pendapat para ahli yang membagi kaidah-kaidah pada tatanan masyarakat itu beraneka ragam. Ya, ada juga yang membuat pembagian seperti yang disampaikan oleh Mohtar Kusuma Atmaja, yaitu kaidah hukum, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Kemudian ada pula seperti Suryono Sukanto menyebutkan kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Ya, kita coba ambil satunya, ya, salah satunya yaitu kutipan dari Profesor Sacipto Raharjo, ini ragaannya, ya. Dia membagi kaidah hukum, kaidah hukum, kaidah kesusilaan, dan kaidah kebiasaan. Ya, kira-kira ragaannya bisa saya berikan gambaran seperti ini. Ya, ya. Ini adalah idealisme. Ini adalah kondisi yang diinginkan, idealnya seperti itu. Ini adalah kenyataan. Kenyataan itu ada karena adanya kebiasaan. Ya, idealisme itu ada karena adanya kesusilaan. Semua yang berkaitan dengan unsur-unsur susila adalah untuk mendukung suatu ideal-ideal atau cita yang diinginkan oleh masyarakat. Di sini kita tuliskan bagian ke atasnya adalah susila. Susila. Ya. Nah, selalu di dalam kehidupan dan tatanan sosial antara kaidah susila dengan kaidah kebiasaan itu terdapat jurang yang cukup jauh, dan setiap masyarakat memiliki jarak antara idealisme dan kenyataan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, manusia dengan pemikiran dan rasionalismenya mulai berpikir bahwa ada suatu perangkat atau tatanan baru yang dapat mendekatkan antara kenyataan dengan idealisme. Ya, jadi kebiasaan itu diarahkan pada susila-susila tertentu. Nah, disinilah kemudian muncul hukum. Ya, ini adalah kaidah hukum. Kaidah susila mengarah pada idealisme tertentu atau cita dari masyarakat itu. Kemudian kenyataannya dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Untuk dapat mendekatkan kenyataan pada ideal, maka muncullah kaidah hukum yang dibuat oleh manusia agar dapat mencapai ideal atau cita dari masyarakat itu sendiri. Ya. Nah,
ditulis sebagai ragaan jalan tengah begini atau garis di dalam apa namanya, di dalam ruang antara ideal dengan kenyataan, digambarkan seperti itu agar ya kebiasaan dan kenyataan itu dapat mendekatkan diri pada ideal, dan ideal sendiri tunduk pada hukum itu agar lebih mendekatkan pada kenyataan, supaya jalannya ideal dengan jalannya kenyataan tidak masing-masing atau tidak sendiri-sendiri, tetapi mendapatkan keselarasan, ya, mendapatkan keselarasan dan jalan tengah bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok. Ingat pada pembahasan kita yang awal bahwa sesungguhnya fungsi hukum yang utama adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia di dalam hidupnya. Ya. Nah, nanti kita kaitkan juga hal itu dengan beberapa teori di dalam filsafat hukum. Oke, nah, oleh karena itu keadaan yang seperti ini ya, misalnya saya ambil contoh, misalnya susilanya atau idealnya, ya, kaidah susilanya itu adalah semua orang tidak mencuri, atau bisa dikatakan harta kekayaan orang terlindungi, ya, itu susilanya diharapkan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang tidak mencuri. Ada beberapa orang yang pencuri, ini kenyataannya, ya. Berapa persen bagian dari orang-orang yang ideal, yang tunduk pada susila itu, ternyata ada yang tidak melakukan susila, yaitu tidak mencuri. Ini bidang hukum pidana misalnya, ya. Nah, kemudian hukum mengambil jalan tengah, bagaimana orang yang tidak melakukan susila itu atau tidak mengikuti idealisme itu, maka diberlakukanlah suatu hukum, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, yang memberikan ancaman bagi orang yang mencuri. Itu pun masih ada kategorisasinya, apakah yang dicuri gitu ya, benda atau milik negara, misalnya begitu. Itu akan menentukan berapa hukumnya. Ini mendekatkan dari suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan ideal, kemudian diberlakukanlah satu hukuman tertentu. Maka pada setiap kaidah hukum, ya, akan muncul yaitu penerimaan secara ideal dan penerimaan secara filosofi, ya. Nah, jadi karena ada ideal dan ada kebiasaan, ya, atau kenyataan, kenyataan, ya. Ini di tengahnya kan menjadi hukum, ya. Nah, masuk ke masyarakat, hukum itu akan diterima juga secara dua pandangan atau dari dua segi diterimanya, yaitu penerimaan secara ideal atau penerimaan secara filosofis dan penerimaan secara sosiologis, ya. Ya, hukum diterima secara ideal dan diterima secara filosofis, ya. Sesungguhnya dengan bisa memahami baik-baik bagian ini, Anda bisa memahami kenyataan-kenyataan sosial bahwa ada beberapa peraturan perundangan yang ditolak secara sosiologis, padahal secara ideal dan filosofis itu sudah cukup untuk dapat memenuhi segala kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Ya, adalah sangat wajar dalam kacamata sosiologi hukum bahwa suatu rancangan undang-undang atau suatu undang-undang ditolak oleh segolongan masyarakat tertentu karena tentu saja mereka itu adalah mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya sendiri tanpa bisa melihat arti suatu idealis, ya, suatu idealisme dan filosofi tertentu di dalam bernegara. Bahwa dalam bernegara banyak golongan dan kepentingan-kepentingan yang bukan hanya terdiri dari kepentingan golongan tertentu saja.
Dan selain itu harus juga dipertimbangkan bahwa dalam suatu kehidupan bernegara, kemudian dilaksanakan pembangunan oleh pemerintah, itu ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang teknik, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu juga bagian-bagian yang harus dipertimbangkan dan tidak dapat dilihat dari sudut sosiologi sebagai suatu golongan tertentu. Ya, maka kita sebagai intelektual harus dapat melihat hukum, ya, harus dapat menerima hukum secara ideal dan filosofi terlebih dahulu. Baru kemudian melihat hukum pada atau diterima hukum itu sebagai kenyataan sosial secara sosiologis di masyarakat. Ya. Berarti ada satu ketimpangan di dalam praktek-praktek berhukum kita yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi sosiologis. Tetapi secara ideal dan filosofi itu sudah dapat diterima dengan adanya peraturan perundangan nomor 12 tahun 2011 ya, tentang tata cara pembuatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah dan seterusnya ke bawah, ya, ini sudah menunjukkan bahwa sudah sesuai pada tracknya, ya, sudah mengikuti ukuran dan standarisasi ideal dan filosofi, ya. Oke, nah setelah itu nanti kita akan bisa memahami bahwa ada kaidah-kaidah kesusilaan yang tidak dapat diterima oleh golongan-golongan tertentu, ya. Tentu kalau misalnya kaidah kesusilaan itu kita ambil contoh tingkah lakunya adalah mencuri misalnya, atau mencemarkan nama baik, tentu golongan yang tidak sesuai adalah golongan orang-orang yang suka mencuri, atau orang yang memang punya pencahariannya adalah mencuri. Dia tidak akan sesuai dengan kaidah ideal dan filosofi yang ditentukan pada kitab undang-undang hukum pidana misalnya seperti itu. Itu adalah hal yang wajar pada kacamata sosiologi hukum. Tetapi kewajaran itu menjadi tidak wajar apabila sudah terjadi secara terus-menerus dan mengganggu kepentingan dan ketertiban umum, apalagi sampai melanggar aset dan milik negara. Ini perlu diperhatikan bahwa kita adalah kaum intelektual yang memang harus berpikir secara ideal dan bukan berada pada golongan tertentu. Ya, nah, oleh karena itu ada di dalam pelaksanaan hukum itu di sela-sela kaidah-kaidah tadi itu harus ada suatu perangkat yang disebut sebagai pengendalian sosial, ya, bahwa perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan dari golongan-golongan sosial tertentu, ya, diperlukan adanya perangkat kaidah, ya, perangkat kaidah yang melakukan kontrol sosial atau pengendalian sosial pada tingkah laku masyarakat yang kemudian menjadi suatu kenyataan, ya. Oleh karena itu sebetulnya kita kembali lagi pada penerapan hukum, bahwa hukum itu tidak selalu harus dalam bentuk tertulis, tetapi ada norma-norma hukum tidak tertulis yang dapat menutupi kekurangan hukum tertulis. Itu idealnya, itu filosofisnya, bahwa kita punya suatu norma-norma lain di luar hukum yang dapat mengurangi, ya, loopholes atau lubang-lubang atau lorong-lorong tertentu yang tidak bisa ditutupi oleh satu peraturan-peraturan tertulis. Maka itu kita perlu melihat kaidah kesusilaan sebagai bagian dari tatanan dalam filsafat hukum. Demikian, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.